Kita kadang mengartikan istilah mutan sebagai sesuatu yang memiliki kelainan atau berbentuk tidak karuan. Namun sebenarnya kita semua adalah sejenis mutan. Mutasi kecelakaan genetik acak merupakan sumber utama keanekaragaman genetik. Tanpa adanya mutasi, tidak akan ada keanekaragaman, dan tanpa keanekaragaman, tidak akan ada evolusi. Kalau bukan karena mutasi, bumi masih dipenuhi oleh populasi massa molekul yang hidup dalam subpurba. Mutasi adalah perubahan spontan pada DNA, dapat terjadi dalam berbagai cara. Mutasi dapat berupa substitusi, penggantian satu huruf dengan huruf yang lain, delesi, penghilangan satu huruf atau beberapa huruf yang berurutan, ataupun insersi, penyisipan, inversi, kembalikan, dan duplikasi, penggandaan satu huruf atau beberapa huruf yang berurutan. Terkadang perubahan secara acak pada sandi genetik dapat menghasilkan versi baru sebuah protein yang berfungsi lebih baik daripada versi sebelumnya. Semua perbedaan genetik antar individu atau antar spesies dihasilkan oleh mutasi yang pernah terjadi dalam sejarah. Mutasi dapat memiliki dampak sangat buruk bagi suatu organisme. Perubahan sekuen DNA pada suatu gen dapat diterjemahkan menjadi perubahan sekuen asam amino protein yang dihasilkan. Pada kondisi yang ekstrim, produksi protein dapat berhenti total. Mutasi yang berakibat sangat buruk jarang diturunkan ke generasi berikutnya, karena mutasi tersebut membunuh organisme itu sebelum ia dapat bereproduksi. Namun, tidak semua mutasi memiliki dampak drastis itu. Oleh karena gen yang kita miliki terdapat dalam dua salinan, satu gen yang berfungsi normal dapat menutupi gen salinan yang tidak berfungsi normal. Semua sel memiliki beberapa enzim khusus yang berfungsi untuk memelihara DNA dan memastikan replikasi DNA berjalan lancar saat pembelahan sel terjadi. Sebagai contoh, enzim-enzim polimerase membantu pengikatan nukleotida bebas ke DNA otakan yang terbuka selama replikasi DNA berlangsung, dan enzim pengoreksi melewati untai DNA yang baru disintesis, memastikan semua huruf berada di posisi yang tepat. Meskipun enzim-enzim tersebut bekerja efisien, mereka juga dapat berbuat kesalahan yang terlewati oleh proses perbaikan. Mutasi dapat terjadi kapanpun dan dimanapun. Semua sel dalam tubuh dapat terkena mutasi. Akan tetapi, hanya mutasi pada sel-sel lini nutfah, sel-sel yang menghasilkan gamet yang memiliki kemungkinan diturunkan ke generasi berikutnya. Tentu saja ketika sebuah mutasi baru diturunkan melalui sel sperma atau sel telur, mutasi tersebut akan masuk ke dalam resep genetik setiap sel di dalam tubuh sang anak. Beberapa penyakit manusia yang paling parah disebabkan oleh mutasi yang diturunkan tersebut. Penyakit genetik disebabkan oleh gen yang rusak atau tidak berfungsi normal. Bukan yang menghasilkan protein yang berfungsi normal, gen yang termutasi akan menghasilkan protein dalam bentuk lain sehingga tidak dapat berfungsi dengan baik atau bahkan tidak menghasilkan protein sama sekali. Ada sekitar 5.000 penyakit genetik yang telah diketahui dan dijabarkan. Beberapa di antaranya adalah anemia sel sabit, cystic fibrosis, dan hemofilia. Akan tetapi sebagian mutasi somatik perlu menjadi suatu hal yang dikhawatirkan. Kanker adalah hasil dari mutasi somatik pada gen yang biasanya berfungsi mengendalikan pertumbuhan dan pembelahan sel. Karena termutasi, maka sel yang telah selesai tumbuh dan membelah serta sedang melakukan fungsinya mulai membelah di luar kendali dan membentuk tumor. Gen berukuran besar lebih rentan terhadap mutasi acak daripada gen yang berukuran lebih kecil. Gen yang bertanggung jawab atas beberapa penyakit genetik yang umum ditemukan seperti cystic fibrosis dan phenylketonuria berukuran sangat besar, tidak seperti gen pada umumnya. Pada zaman dahulu, keraguan mengenai peran DNA dalam pewarisan tidaklah sesulit seperti yang kita duga sekarang. Beberapa ilmuwan zaman dahulu hanya tidak dapat membayangkan bagaimana sebuah molekul yang hanya terdiri dari susunan linier 4 bahan pembangun dapat menyandi informasi yang luar biasa banyak untuk menghasilkan suatu makhluk hidup yang kompleks. Sebagian besar kebingungan yang terjadi disebabkan oleh ketidakpahaman yang mendasar mengenai komposisi kimia DNA. Penentuan pewarisan menjadi topik pembicaraan di negara-negara barat, antitesis politik topik tersebut. Mamalikisme merupakan kekuatan yang dominan di Uni Soviet selama dasawarsa 1930-an. Saat itu, para ahli biologi lah yang dipengaruhi oleh ideologi politik. Mendelisme dianggap sebagai sebuah konspirasi kapitalis borjuis untuk melawan Marxisme, dan ilmuwan Soviet manapun yang mendukung paham genetika Mendel diasingkan ke Siberia. Stalin menolak mentah-mentah usulan bahwa bentuk biji kacang ercis, apalagi karakteristik manusia, ditentukan oleh gen. Paham pewarisan Lamarck lebih sesuai dengan filosofi Marxis yang menekankan pentingnya lingkungan dalam membentuk individu dan masyarakat.
Stalin telah menemukan rekan politik yang bernama Trofim Lysenko, seorang ahli biologi asal Rusia. Lysenko dikenal karena beberapa percobaannya tentang fernalisasi gandum, suatu proses pembekuan benih sehingga tunas akan muncul lebih awal pada musim semi berikutnya. Meskipun fernalisasi sudah dikenal baik di negara-negara barat, Lysenko berpendapat bahwa pengaruh pertunasan lebih cepat tersebut merupakan sifat yang diturunkan sesuai dengan hukum Lamarck. Apabila benar, proses tersebut akan memiliki nilai tinggi bagi bidang pertanian di daerah-daerah yang masa tanamnya pendek. Lysenko berjanji untuk mencari pemecahan ilmiah bagi masalah keterbatasan persediaan makanan yang terus-menerus terjadi. Dengan memberi kejutan dingin pada tanaman pertanian misalnya, ia mengatakan bahwa tanaman pertanian jenis baru dan tahan dingin akan terbentuk. Sebagai direktur pertanian yang baru dilantik, Lysenko memiliki pengaruh ilmiah dan politik yang cukup untuk menerapkan paham pewarisan Lamarck di bidang biologi di Rusia. Para ahli genetika diberi pilihan sulit, menyangkal dukungan mereka terhadap paham Mendel dan konspirasi kapitalis atau kerja paksa di penjara Siberia. Janji Lysenko untuk melakukan revolusi pada bidang pertanian di Uni Soviet akhirnya berakhir tanpa hasil. Akan tetapi ia berhasil melenyapkan para ahli genetika terbaik Rusia. Ide-idenya yang berakar pada ideologi politik dan bukan pada sains telah membuat Uni Soviet tertinggal dari berbagai penemuan dan kemajuan ilmiah di negara-negara barat. Baru pada dasawarsa 1950-an, bidang genetika di Uni Soviet kembali normal. Studi mengenai pewarisan pada manusia dikukuhkan oleh Francis Galton. Namun, selain dengan ilmunya, ketertarikan Galton pada genetika juga terkait dengan diskriminasi sosial. Galton terobsesi dengan perbaikan biologis ras manusia. Bagi banyak pendukung Galton, penemuan kembali hukum-hukum Mendel tampaknya memberi kredibilitas ilmiah terhadap pandangan mereka yang rasis dan picik. Genetika saat itu akan memasuki periode paling menyedihkan sepanjang sejarahnya yang masih muda. Pada awalnya, usulan Galton mendapat respon yang cukup baik. Namun bagi banyak pihak yang juga termasuk kaum berpengaruh dan kaya seperti dia, munculnya kembali hukum-hukum Mendel menambah bobot ilmiah argumentasi Galton. Kejahatan, penyakit mental, dan intelijensia rendah dilihat sebagai produk dari gen tertentu, dan satu-satunya cara menyingkirkan gen tersebut dari peredaran adalah dengan mencegah kaum kelas bawah berkembang biak. Saat itu tahun 1865, seorang biarawan Ordo Agustinian, Gregor Mendel, sedang merawat sekelompok tanaman kacang ercis di kebun biara yang damai di Brunn, Austria. Di antara baris-baris tanaman yang tertata rapi, terdapat varietas-varietas yang terlihat jelas perbedaannya. Tanaman yang tinggi terdapat di samping tanaman yang pendek, tanaman yang berbunga merah jambu terlihat kontras di antara tanaman berbunga putih. Ada beberapa perbedaan lain saat polong dibuka. Sebagian tanaman berbiji kuning, sedangkan yang lain berbiji hijau seperti kacang ercis pada umumnya. Ketika sedang tidak berdoa, Gregor Mendel mendedikasikan diri merawat tanaman kacang ercisnya. Rasa ingin tahunya berkembang ketika melihat beberapa karakteristik berbeda dari tanaman tersebut diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Mendel pun menghabiskan waktu bertahun-tahun menyilangkan dengan hati-hati beberapa varietas kacang ercis dan menghitung jumlah dan tipe tanaman yang dihasilkan. Setelah melakukan penelitian untuk waktu yang sangat lama dan melelahkan, ia siap melaporkan hasil penelitiannya dalam publikasi ilmiah. Penelitiannya akan mengubah drastis wajah sains. Selain itu, penelitiannya juga memetakan jalan bagi berbagai penemuan ilmiah hebat sepanjang abad berikutnya yang akan mengubah cara pikir manusia tentang dirinya dan masa depan. Saat ini Gregor Mendel disanjung sebagai bapak genetika modern, akan tetapi reaksi awal dari komunitas ilmiah adalah reaksi yang dingin, bukan pengakuan mendunia. Penemuannya dianggap tidak relevan karena hasilnya tampak janggal dan tidak sesuai dengan ide-ide yang telah ada saat itu tentang pewarisan. Mendel sesungguhnya jauh lebih maju daripada masanya. Nilai penting hasil penelitiannya baru sadari 40 tahun kemudian. Ketika masa itu tiba, maka Mendel telah disemarakan bunga aster atau lebih mungkin kacang ercis.